dari Kabupaten Sinjai, di mana polisi tetapkan 4 tersangka pembunuhan remaja di Sinjai. Polres Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menetapkan 4 orang tersangka atas tewasnya A. Muhammad Yusuf, 16 tahun. Keempat orang yang menjadi tersangka adalah AR, 23 tahun, SY, 23 tahun, HJ, 20 tahun, dan KP, 20 tahun. Mereka dijadikan sebagai tersangka pasca memarangi Andi Muhammad Yusuf. Dalam peristiwa tersebut, Andi Muhammad Yusuf yang juga warga asal Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone, tidak dapat diselamatkan nyawanya pasca mengalami sejumlah luka terbuka. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Syamsul Bahari di lokasi. Halo, selamat siang rekan Syambah. Halo, selamat siang Mbak Kina Aulia di redaksi Tribun Timur Makassar dan Baik, selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. ya baik, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kronologi peristiwa yang ditetapkannya keempat orang tersangka dalam peristiwa tersebut? Baik, pada tanggal 29 Februari lalu, sejumlah pemuda di Kabupaten Sinjai melakukan aksi penyerangan terhadap seorang pengendara motor di Jalan Andi Petarani, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dalam aksi penyerangan tersebut, seorang warga yang bernama Andi Muhammad Yusuf kemudian mengalami tebasan parah dan mengakibatkan sejumlah luka berat, luka terbuka hingga Andi Muhammad Yusuf sendiri tidak dapat ditolong nyawanya sehingga menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai. Dan kemarin pihak Polres Sinjai telah menetapkan 4 tersangka yang sebelumnya para pelaku ini melarikan diri dan kemarin telah menetapkan tersangka 4 orang warga Sinjai, Mbak Kina Aulia. Ya, di mana para tersangka ditangkap? Ya, pasca melakukan aksi pemerangan tersebut, para tersangka ini sempat kabur. 3 di antaranya diamankan atau ditangkap sendiri di dalam ibu kota Sinjai, dan 1 di antaranya sempat melarikan diri atau kabur ke Kabupaten Pangkep. Warga tersebut, pelaku tersebut adalah bernama Abdurrahman. Mereka melakukan bersembunyi di salah satu rumah keluarga mereka di Kabupaten Pangkep setelah melakukan aksi pemerangan di Kabupaten Sinjai. Dan aksi pelariannya ini cukup menyulitkan aparat Satreskrim Polres Kabupaten Sinjai karena tidak mendapatkan informasi bahwa di mana yang bersangkutan melakukan persembunyian. Dan setelah memeriksa beberapa orang pelaku lainnya, terduga pelaku lainnya, barulah mendapatkan keterangan bahwa Abdurrahman ini melakukan aksi melarikan diri pasca melakukan aksi pemerangan ke Kabupaten Pangkep. Dan oleh pihak Polres Kabupaten Sinjai meminta bantuan backup ke personel Polda Sulawesi Selatan dan juga ke personel Polres Kabupaten Pangkep sehingga dengan mudah melakukan penangkapan di wilayah Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkep. Lalu tersangka kemudian dibawa ke Kabupaten Sinjai dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Abdurrahman ini sebagai pelaku utama dari aksi pembunuhan terhadap seorang remaja tersebut, Mbak Kina Aulia. Ya, bagaimana memberikan jaminan kepada keluarga korban terhadap proses hukum kasus tersebut? Ya, baik. Pasca kejadian ini, sejumlah pihak keluarga dari almarhum Andi Muhammad Yusuf asal Kajuara, Kabupaten Bone, mendatangi Polres Kabupaten Sinjai mendesak aparat kepolisian di daerah itu untuk segera menangkap pelaku utama dari kasus ini. Dan mereka menegaskan bahwa pihak kepolisian harus menangkap pelaku dan jika tidak dapat menangkap pelaku tersebut maka mereka akan mengambil tindakan hukum sendiri. Dan pihak Kapolres telah menyampaikan menjamin bahwa
kasus tersebut dijamin akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga meminta pihak keluarga untuk tidak mengambil hal-hal yang Ya, itulah tadi hasil laporan yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Syamba. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan Kapolres Sinjai, ada AKBP Rahmat Sumekar. Berikut liputannya untuk Anda. Dia bersembunyi, kemudian diketahui keberadaannya oleh anggota kita, dijemput oleh anggota yang melempar batu, dan adik dari pembocor ini kita tangkap di daerah Sinjai. Alhamdulillah sudah kita amankan di belakang untuk pasal yang kita. Jadi untuk motifnya lagi adalah ayat 3 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian kita gunakan juga pasal 340, kemudian subsidiar pasal 351 tentang pembunuhan dan penganiayaan. Untuk ancaman hukumannya 15 tahun sampai seumur hidup. Ya, mungkin itu mereka hanya ikut konvoy saja, Pak. Tidak konvoy, tidak lakukan apa-apa. Ya, yang melakukan provokasi, pemulihan pembacokan, pemulihan motor baru, kemudian yang melempar batu, itulah yang kita jadikan tersangka dulu. Kemudian yang lain itu hanya ikut konvoy saja, jadi tidak melakukan perbuatan apa-apa saja. Nanti mudah-mudahan kita akan dalami apakah mereka ini bisa dijerat juga dengan hukum apa tidak. Karena kita harus konsultasi dulu, Pak, ke saksi ahli untuk menyatakan bisa nggak yang tidak, walaupun dia satu grup, satu geng, satu kelompok, kayak dia melakukan apa-apa, masih bisa hukum. Jadi masih butuh kajian lagi, biar nanti ke depan didapatkan keputusan yang baik dan adil. Demikian, Pak. Umur 3 tahun, asli Sinjai, kemudian RA umur 23 tahun dari Sinjai juga, kemudian yang ketiga atas nama Haji umur 20 tahun namanya Sinjai, kemudian yang keempat pelaku atas nama Katif di Kecamatan Kajuga. Ya. Kemudian untuk pelaku sendiri, untuk SY ini dia yang untuk pelaku utama itu yang melakukan membacokan terhadap korban itu adalah bersama RA ini. Dia membawa parang panjangnya 70 cm. Kemudian untuk SY ini sebagai pengendara sepeda motor, jadi pelaku ini dibonceng oleh SY menuju lagi ke TKP membawa parang. Mereka berkonvoy, tiba di lokasi, langsung korban ini dan teman-teman lainnya kabur, tapi korban tidak bisa melarikan diri, dibacok oleh RA. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama rekan Syamsul Bahri yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Syamba untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Sinjai, dan selamat bertugas kembali.